Ratusan nyawa melayang dalam bentrokan di Sweida, Suriah Selatan ketika milisi Druze dan kelompok Badui bersenjata saling serang. Di tengah ketegangan ini, Israel tiba-tiba melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah yang sedang berupaya meredakan konflik. Serangan itu diklaim bertujuan melindungi suku Druze. Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar soal apa motif sebenarnya di balik serangan Israel ke Suriah. Simak selengkapnya dalam video berikut. Konflik mematikan kembali meletus di Suriah Selatan sejak Minggu 13 Juli 2025. Lebih dari 100 orang tewas dalam bentrokan yang melibatkan milisi Druze, kelompok Badui, pasukan pemerintah Suriah, dan bahkan intervensi militer Israel. Melansir The New York Times, pertikaian bermula saat anggota suku Badui menyerang dan merampok seorang pria Druze di jalan raya utama Sweida. Insiden ini langsung memicu aksi saling serang serta penculikan antara milisi Druze dan kelompok Badui bersenjata. Beberapa kelompok Badui diketahui pro dengan pemerintah. Saat kekacauan meluas, pemerintah Suriah mengirim pasukan militer ke Sweida untuk meredam konflik. Namun karena ketidakpercayaan mendalam terhadap pemerintah baru, banyak anggota Druze justru menganggap kehadiran tentara pemerintah sebagai upaya membantu suku Badui. Hal ini membuat milisi Druze dikerahkan untuk mengusir pasukan pemerintah dan bentrok dengan mereka. Pada saat bersamaan, Israel juga melancarkan gelombang serangan udara pada Senin 14 Juli dan Selasa 15 Juli 2025 terhadap pasukan pemerintah Suriah di Sweida. Israel punya dua alasan utama ikut campur dalam konflik ini. Pertama, mereka ingin mencegah milisi yang memusuhi Israel di Suriah. Kedua, Israel ingin meredakan kekhawatiran minoritas Druze di Israel sendiri yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Israel. Sejak jatuhnya rezim Assad, Israel semakin waspada terhadap kehadiran militan di dekat perbatasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah memperkuat kehadirannya di zona penyangga yang dijaga patroli PBB, melakukan operasi militer di selatan Damaskus, dan meluncurkan ratusan serangan udara terhadap target di seluruh Suriah. Selain itu, Israel juga telah secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk melindungi warga Druze di Suriah karena ikatan keluarga dan sejarah dengan warga Druze di Israel. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 15 Juli 2025. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, מהבוקר. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור על התושבים הדרוזים. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא נצטרך לפעול יותר. זה תלוי מאוד במה שמבינים וגם עושים וגם לא עושים בדמשק. Para pejabat Israel telah melakukan bahkan mengancam akan melakukan intervensi militer demi melindungi komunitas Druze di Suriah. Menurut para pakar hubungan Israel-Suriah, Israel berharap bisa membangun hubungan dengan suku Druze di Suriah sebagai sekutu potensial untuk menghadapi kelompok-kelompok musuh di sekitar perbatasan. Meski begitu, banyak pemimpin Druze di Suriah menolak intervensi Israel atas nama mereka. Suku Druze adalah kelompok minoritas di Suriah yang mewakili sekitar 3% dari total penduduk negara itu. Diperkirakan ada sekitar 1 juta suku Druze di dunia, dengan sebagian besar mereka berada di Suriah, Lebanon, dan Israel. Di Lebanon diperkirakan ada 200.000 orang Druze yang tersebar di pegunungan dan di wilayah selatan dekat perbatasan Israel dan Suriah. Sementara di Suriah, suku ini tersebar di 3 provinsi dekat dataran tinggi Golan. Diperkirakan ada 700.000 orang Druze di Suriah sebelum Perang Saudara meletus pada 2011. Selain itu, ada komunitas Druze di Yordania yang diperkirakan berjumlah 15.000 hingga 20.000 orang dan komunitas di luar Timur Tengah seperti di Amerika Utara dan Australia. Melansir The New York Times, sekitar 150 orang Druze tinggal di Israel Utara dan dataran tinggi Golan. Komunitas ini terbagi dalam 2 kelompok utama dengan sikap berbeda terhadap Israel. Banyak orang Druze yang tinggal di Israel beridentitas sebagai orang Israel. Mereka wajib militer, terlibat dalam konflik, dan aktif di lembaga kenegaraan.
Namun di dataran tinggi Golan, masih ada sekitar 20.000 orang Druze yang menyebut diri mereka sebagai warga Suriah. Dalam perang saudara yang telah berlangsung hampir 14 tahun, mereka membentuk milisi untuk melindungi dari ancaman baik dari rezim Assad maupun dari kelompok militan lainnya. Milisi-milisi ini menguasai provinsi Sweida, kawasan penting yang berbatasan dengan Yordania dan dekat Israel. Sejak rezim Assad jatuh, pemerintahan baru Suriah mencoba menarik dukungan dari milisi Druze dengan menawarkan integrasi ke dalam militer nasional. Tujuannya adalah memperkuat kontrol pemerintah atas seluruh wilayah termasuk Sweida. Namun, banyak pemimpin Druze menolak tawaran ini karena curiga pada latar belakang Presiden Suriah Al-Shara'a dan sejarah afiliasinya dengan kelompok seperti Al-Qaeda. Mereka ragu janji perlindungan terhadap minoritas akan ditepati. Sejak perang saudara Suriah meletus, terjadi pula pergeseran pandangan di kalangan Druze dataran tinggi Golan. Hal ini tampak dalam beberapa tahun terakhir, di mana semakin banyak yang mengajukan kepengurusan kewarganegaraan Israel. Menurut sejarawan Sami Makarim, walau minoritas, komunitas Druze memiliki peran penting di politik regional. Di Suriah, Sultan Druze Pasha al-Atras memimpin pemberontakan melawan penguasa Prancis pada 1920 hingga 1930-an. Di Lebanon, Kamal Jumblat menjadi tokoh utama politik sejak 1950-an hingga dibunuh pada 1977. Putranya Walid Jumblat juga menjadi politisi berpengaruh. Pada April 2025, Walid Jumblat mendesak Druze Suriah untuk menolak intervensi Israel setelah Israel memperingatkan kelompok milisi untuk tidak menyerang komunitas minoritas. Para pemimpin Druze sendiri umumnya menyatakan kesetiaan kepada negara Suriah yang bersatu, meskipun beberapa menyerukan perlindungan internasional. Pemimpin spiritual Druze di Israel, Sheikh Muaffat Tarif, menyerukan agar Israel melindungi komunitas Druze di Suriah. Namun pengamat menyebutkan saat ini terjadi perebutan pengaruh di antara komunitas Druze di 3 negara, Suriah, Lebanon, dan Israel. Komunitas Druze di Suriah sendiri umumnya memilih untuk tetap di pinggiran konflik dan mempertahankan wilayah mereka. Meski demikian, sebagian besar milisi Druze masih belum menemukan keserasian dengan pihak berkuasa baru pasca konflik. Israel mengaku melakukan serangan di Suriah untuk melindungi suku Druze yang dianggap terancam dalam konflik. Alasan ini diperkuat oleh hubungan khusus Israel dengan komunitas Druze di dalam negeri yang selama ini berperan aktif di militer dan politik. Simak terus informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.